Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah Statistika 2 di pertemuan ke-6 13 Oktober 2020. Nah, di pertemuan ke-6 kali ini kita nanti akan belajar tentang regresi linier berganda. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang regresi linier sederhana, kali ini kita nanti akan belajar uji pengaruh tapi variabel bebasnya lebih dari satu, atau biasanya nanti kita akan sebutnya regresi linier berganda, begitu ya. Kita langsung saja ke materinya. Oke, regresi linier berganda di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6, topik of the day kita adalah regresi linier berganda, analisis regresi ganda. Sama seperti pertemuan-pertemuan minggu lalu, kita nanti juga akan membahas konsep dasarnya, terus membahas uji asumsi apa saja yang akan kita gunakan dalam melakukan regresi berganda ini, kemudian menginterpretasikan datanya. Begitu, kita langsung saja ke konsep dasarnya. Nah, pada dasarnya, kalau regresi, teman-teman sudah tahu kan, regresi itu kan uji pengaruh. Nah, kalau uji pengaruh yang variabel X-nya 1, kemudian variabel Y-nya 1 kan minggu lalu sudah kita pelajari, namanya regresi linier sederhana. Nah, tapi bagaimana jika variabel bebasnya itu lebih dari satu, seperti dengan korelasi ganda kemarin, gitu kan, korelasi ganda dan korelasi parsial kemarin. Kalau variabel bebasnya lebih dari satu, itu kita melakukan uji pengaruhnya bagaimana, gitu. Nah, solusi yang ditawarkan oleh statistik adalah kita melakukan regresi linier berganda, gitu. Jadi konsepnya, konsep dasarnya adalah regresi linier berganda ini itu analisis statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh dua variabel bebas, dua atau lebih. Jadi bisa saja, Nah, jadi bisa saja variabel X-nya ini lebih dari satu pokoknya. Jadi lebih dari satu itu dua atau lebih variabel dependen. Kemudian untuk mengetahui pengaruhnya kepada variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya kepada variabel dependen gitu. Jadi nanti akan ada 3 macam hubungan. Hubungan yang pertama X1 dengan Y, kemudian X2 dengan Y, dan X1 dan X2 dengan Y, semacam itu. Gitu. Nah, untuk rumusnya nanti adalah A plus B1 X1, kemudian B2 X2. Nah, ini nanti sampai Bn kalau misalnya variabelnya sampai banyak, begitu. Nah, untuk rumus ini nanti akan kita gunakan di bagian paling akhir, gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua, kita nanti akan membahas sebelum kita melakukan uji hipotesis, linier berganda, regresi linier berganda, kita harus melakukan uji asumsi dulu. Nah, uji asumsi adalah syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan uji regresi linier ini. Nah, ada 5 syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan uji regresi linieritas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji normalitas, sama uji kedastisitas gitu. Nah, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel dependen dan independen ini memiliki hubungan yang linier secara parsial. Jadi X1 linear, X1 dan Y linear, X2 dan Y linear itu linear atau tidak. Nah, regresi yang baik adalah regresi yang mereka memiliki hubungan yang linier gitu. Kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas itu ada digunakan kalau misalnya regresi ini data dalam regresi itu kan ada data dependen sama independen nih. Nah, kalau misalnya nanti terjadi kolinearitas, berarti itu tidak bagus. Karena apa? Karena uji regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala multikolinearitas gitu. Kemudian yang ketiga adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini hanya khusus digunakan kepada penelitian-penelitian yang sifatnya time series. Jadi ada jangka waktunya gitu. Jadi misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, semacam itu. Jadi penelitian yang ada jangka waktunya, kita harus melakukan uji asumsi autokorelasi. Jadi
syarat untuk uji regresi linear adalah tidak terpenuhinya uji autokorelasi ini gitu. Kemudian yang keempat adalah uji normalitas. Sama seperti uji korelasi yang lain dan uji regresi yang lain, uji asumsi ini harus dipenuhi karena apa? Model distribusinya kan modelnya skala, jadi datanya harus berdistribusi normal begitu. Kemudian yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini harus tidak dipenuhi. Jadi karena harus tidak ada gejala heteroskedastisitas di uji regresi linear gitu. Nanti kelima-limanya uji ini kita akan latihan supaya kita bisa supaya kita bisa melakukan uji asumsi ini dan bisa melakukan uji regresi linear berganda gitu. Nah, kita langsung ke kasusnya nih. Jadi kasusnya ada seorang peneliti sedang melakukan penelitian terkait dengan pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi. Nah, jadi ini ada pengaruh motivasi dan minat. Berarti ada dua variabel independen terhadap prestasi, satu variabel dependen, yakni variabel independennya adalah motivasi dan minat, dan variabel dependennya adalah prestasi pada mahasiswa yang mengikuti kuliah daring. Nah, guna keperluan penelitian ini, maka ia mengumpulkan 12 orang untuk dijadikan responden penelitian. Gitu. Nah, ini datanya. Ada data motivasi X1, data minat X2, kemudian data prestasi X3. Gitu. Kita lakukan penyelesaiannya dulu sesuai dengan soal. Jadi kita buat rumusan hipotesisnya dulu. Rumusan hipotesisnya adalah sama seperti uji pengaruh yang lain, hanya saja variabel independennya 2. Jadi tidak ada pengaruh antara motivasi dan minat terhadap prestasi mahasiswa yang mengikuti kuliah daring. Kemudian HA-nya adalah ada pengaruh antara motivasi dan minat terhadap prestasi mahasiswa yang mengikuti kuliah daring. Kemudian kita menggunakan analisis regresi linear berganda dan tingkat kepercayaannya adalah 0,05. Dengan kriteria uji hipotesisnya demikian, kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, kalau kurang dari 0,05 maka HO ditolak, gitu. Dan kita lakukan pengujian. Nah, sebelum kita melakukan uji asumsi regresi linear berganda, ingat syarat yang harus kita penuhi. Kita harus memenuhi 5 syarat tadi. Gitu. Jadi kita harus melakukan uji asumsi dulu. Gitu. Nah, uji asumsi yang pertama yang kita lakukan adalah uji linearitas. Uji linearitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui, sama seperti yang tadi, mengetahui bahwa data dari variabel X dan variabel Y ini punya hubungan yang linear atau tidak, gitu, punya hubungan yang linear lurus atau tidak. Nah, model regresi atau penelitian regresi yang baik adalah yang mereka masing-masing variabelnya memiliki hubungan yang linear, gitu. Nanti kita caranya bagaimana? Kita langsung pakai SPSS ya, gitu. Jadi nanti pakai ini, analyze, compare, means, dan sebagainya. Kita langsung praktek di SPSS, oke? Kita langsung praktek di SPSS, kita buka SPSS-nya, dan kita buka datanya tadi, teman-teman. Saya bagi layar ini menjadi 2 ya. Kita bagi layar ini jadi 2. Kita masukkan datanya untuk motivasi 75, 60, 65, 65, 80, 75, 80, 65, 80, 60, 67. Ada 12. Pastikan datanya benar. 75, 60, 65, 75, 65, 80, 75, 60, 65, 75, 65, 80, 75, 80, 65, 80, 60, 67. Oke. Kemudian yang kedua kita masukkan 75, 70, 70, 80, 75, 80, 85, 88, 75, 75, 65, 70. Kita pastikan lagi datanya benar.
75, 70, 70, 80, 75, 80, 85, 88, 75, 75, 65, 70. Oke, kemudian yang ketiga kita masukkan juga 80, 75, 75, 90, 85, 85, 95, 95, 80, 90, 75, 75. Kita pastikan juga datanya benar. 80, 75, 75, 90, 85, 85, 95, 95, 80, 90, 75, 75. Oke. Nah, setelah kita pastikan datanya benar, kita ke variable view. Saya besarkan ya. Saya besarkan, kita ke variable view. Yang var 1 ini kita ganti menjadi apa tadi yang motivasi ya, motivasi X1, terus habis itu minat X2, prestasi Y. Di labelnya juga sama, motivasi X1, minat X2, prestasi Y. Oke, terus habis itu measure-nya kita ganti, ini kan unknown, kita ganti scale semua. Ini kita ganti scale, semua sudah scale, oke. Kita ke data view lagi. Nah, untuk melakukan uji linearitas, kita ke analyze, ya kan? Kita ke analyze, terus kita ke compare min, analyze, compare means, kemudian means, kemudian kita masukkan variabel X1 dan X2-nya ke independen, dan kita masukkan prestasinya ke dependen, gitu. Oke ya. Terus habis itu kita klik option-nya, kita pastikan ini, yang sel statistiknya ada means, number of cases, sama standard deviation, gitu. Kemudian kita centang yang ini, test for linearity, kita klik continue, kita klik OK. Maka akan keluar kotak dialog ini, teman-teman. Ada dua kotak dialog yang perlu teman-teman perhatikan, yakni ada ANOVA tabel yang pertama sama ANOVA tabel yang kedua. Nah, ANOVA tabel yang pertama ini menunjukkan hubungan yang linear antara prestasi Y dengan X1, motivasi. Kemudian ANOVA tabel yang kedua adalah antara prestasi Y dengan minat X2, minat atau X2 gitu. Nah, terus untuk mengetahui ini apa namanya diterima atau tidak, kita perhatikannya di deviation from linearity-nya. Gitu di bagian signifikansi dari deviation from linearity gitu. Nah, untuk yang prestasi Y dengan motivasi, itu kan deviation from linearity-nya signifikansinya adalah 0,721. Kemudian yang kedua, yang prestasi dengan minat, deviation from linearity-nya adalah 0,643. Oke, kita catat ya. Kalau kita kembali ke sini, kita kembali ke uji linearitas, saya sudah pindahkan ini tadi ke sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dua ANOVA tabel ini. Nah, dua-duanya 0,721 sama 0,643 ini adalah lebih dari 0,05. Oh sorry, saya belum menambahkan pedomannya. Jadi pedomannya adalah sorry pedoman pengambilan keputusannya. Saya tambahkan dulu pedoman pengambilan keputusan untuk uji linearitas ini. Kalau misalnya jika nilai signifikansi pada nilai signifikansi pada ini dan
Kalau lebih dari maka linier. Kalau kurang dari maka tidak. Oke, begitu. Oke banget ya. Oke. Gitu teman-teman. Jadi dari sini ya, dua-duanya ini 0,721 dan 0,643, dua-duanya kan lebih dari 0,05. Nah, kalau lebih dari 0,05 maka dikatakan data itu linier. Nah, kalau kurang dari data tidak linier, semacam itu. Jadi dari hasil uji pertama sudah terpenuhi, yakni datanya bersifat linier semua, gitu, memiliki hubungan yang linier. Begitu. Terus habis itu data yang kedua, sekarang kita mau melakukan uji multikolinearitas sama uji autokorelasi. Nah, ingat, uji autokorelasi ini nanti hanya dikhususkan untuk data-data yang bersifatnya time series gitu. Jadi sebenarnya data kita itu sifatnya tidak time series. Jadi saya hanya memberikan contoh saja menggunakan data yang sama supaya nanti teman-teman bisa mengetahui gitu. Tapi kalau misalnya nanti di penelitian atau di latihan soal atau nanti di ujian datanya tidak time series itu yang berjangka. Misalnya adalah pada tahun pertama sekian, pada tahun kedua sekian, pada tahun ketiga sekian gitu kan. Itu namanya data time series. Nah, kamu perlu melakukan uji autokorelasi. Tetapi kalau misalnya soalnya tidak ada pada tahun pertama, pada tahun kedua, pada tahun ketiga, atau tidak berjangka waktu, atau tidak ada time series-nya, maka kalian tidak perlu melakukan uji autokorelasi, gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan uji multikolinearitas dulu. Nah, perlu diketahui tujuannya apa sih kita harus melakukan uji multikolinearitas itu supaya kita bisa mengetahui apakah model regresi yang ditemukan ini, apakah model regresi ini ada korelasi atau hubungan antara X dan Y atau tidak. Kalau tadi kan ada linearitas. Nah, ini ada korelasi enggak? Kalau linear itu harus, tapi kalau korelasi itu jangan gitu. Jadi model regresi yang baik adalah model yang mereka antara X dan Y itu tidak terjadi korelasi, tetapi terjadi linearitas, gitu ya. Jadi makanya Makanya ujinya dinamakan uji multikolinearitas karena model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi. Nah, kalau misalnya terjadi korelasi, ya lebih enak kita melakukan uji hubungan saja, gitu. Itu yang pertama, multikolinearitas. Nah, yang kedua, ini adalah uji autokorelasi khusus untuk data yang time series, gitu. Nah, tujuannya apa sih supaya kita harus melakukan uji autokorelasi? Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi yang kita teliti ini itu terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode yang sekarang dengan periode sebelumnya gitu. Nah, maka itu ini kan ada periodenya, ada jangka waktunya gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada periodenya, tidak usah dilakukan uji autokorelasi gitu ya. Nah, model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat yang tidak terdapat autokorelasinya itu gitu. Nah, kita melakukan uji ini langsung karena hampir sama metodenya, yakni analyze, regression, linear. Kemudian kita masukkan. Kemudian untuk uji multiko kita aktifkan pilihan covariance matrix sama collinearity diagnostic yang itu kita centang. Kemudian untuk uji autokorelasi kita menggunakan Durbin Watson kita dengan mencentang itu gitu. Kita langsung praktek saja. Kita langsung praktek ke tempatnya tadi, kita ke analyze. Ini kita mau melakukan uji multikolinearitas sama autokorelasi. Analyze, regression, linear, kemudian kita ke motivasi X1 dan X2-nya kita taruh di mana? Independen, kemudian yang prestasi kita taruh di dependent. Kemudian kita di statistiknya
Sorry. Ya benar. Kita di statistiknya kita klik covariant matrix ini, kita centang covariant matrix, kita hilangi centangnya model fit, kemudian kita centang yang ini, collinearity diagnostic, itu untuk uji multikolinearitas. Kemudian yang pada bagian residualnya untuk uji autokorelasi, kita centang yang Durbin-Watson, gitu ya. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di bagian Durbin-Watson kita sudah ketemu nilainya berapa? Nilainya adalah 2,094. Ini nanti akan kita bahas di hasil autokorelasi. Nah, kita bahas dulu yang ini, yang uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini teman-teman memperhatikan yang bagian ini, koefisiensinya ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini, collinearity statistiknya. Nah, ada dua nilai nih, ada tolerance sama VIF. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan, yang akan kita lihat nilai collinearity statistiknya ini. Kalau kita pindahkan ke sini, nih hasilnya sudah saya pindahkan ke sini teman-teman. Nih, jadi dari koefisien tadi akan ada nilainya ini toh. Nah, pengambilan keputusannya ini, ada dua cara pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini. Yakni yang pertama dengan berdasarkan nilai nilai tolerance ini, kemudian yang kedua berdasarkan VIF-nya, variance inflation factor-nya. Nah, kalau yang berdasarkan nilai tolerance itu, kalau misalnya jika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam regresi. Tapi jika nilai tolerance ini kurang dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Itu yang pertama. Kalau yang berdasarkan variance inflation factor, kita kalau misalnya nilai VIF-nya kurang dari 10, itu tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi kalau lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Gitu ya. Nah, kalau dari tabel ini kita tahu yang bagian motivasi X1 dan X2-nya sama nih angkanya. Motivasi dan minatnya itu angkanya sama antara tolerance dan VIF-nya. Jadi kalau yang X1, X2 nilai toleransinya adalah 0,394. 0,394 itu lebih besar atau kurang dari 0,1. Nah, 0,394 itu adalah lebih besar dari 0,1. Berarti tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas. Tuh, kemudian yang VIF-nya adalah 2,537. 2,537 itu kurang dari 10, maka juga sama, tidak terjadi multikolinearitas gitu. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa uji kedua terpenuhi, tidak terjadi multikolinearitas dalam analisis regresi ini. Semacam itu. Kemudian kita yang ketiga, yang hasilnya dari output SPSS tadi kan teman-teman menjumpai adanya Durbin-Watson-nya nilainya adalah 2,094. Nah, ini adalah nilai D kecilnya ini. Dari output itu kita bisa melihat Durbin-Watson-nya nilainya adalah 2,094. Nah, ini nanti yang akan kita bandingkan dengan tabel. Jadi kita nanti akan download tabel ini. Di Bella sudah ada tabelnya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti di Bella. Nah, kita lihat ini tabelnya adalah tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 5% gitu. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah K titik koma N. Nah, K itu adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya kita ada 3, yakni ada minat, motivasi, sama prestasi, ada 3. Kemudian N ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel masing-masing variabel ini kan mengeluarkan 12 toh. Ada 12, ada 12, ada 12. Berarti ada 36 sampel gitu. Berarti rumusnya adalah K titik koma N adalah 3,36
gitu. Nah, dari sini kita nanti akan ke tabel. Gitu. Nah, tabelnya kita pilih K. K-nya sama dengan 3. Maka nanti kita pilih yang ini teman-teman. K-nya yang 3. Terus habis itu N-nya adalah 36. Kita tarik ke sini 36. Nah, kita ketemu nilai ini. Nilai DL sama DU. Gitu. Nilai DL sama DU. Ini ya nanti yang akan kita bandingkan dengan Durbin-Watson ini. Nilai D kecil. Gitu. Nilainya adalah 1,2953 untuk DL dan DU-nya adalah 1,6539. Kita bandingkan. Ini kita ketemu ini dan nilai Durbin-Watson kita adalah 2,094 gitu. Nah, pedoman pengambilan keputusan dari autokorelasi ini adalah ini. Jika nilai D itu kurang dari DL atau lebih dari 4 min DL, maka terdapat autokorelasi. Jadi kalau nilai D-nya kurang dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, itu terjadi autokorelasi. Tetapi jika nilai D terletak antara, jadi antara dua-duanya, antara DU dan 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Dan jika nilai D terletak antara DL dan DU, antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang pasti. Gitu. Nah, nilai D-nya kita adalah ini, 2,094. 2,094 itu terletak antara DU yang 1,6 sekian dan 4 min DU 2, sekian, ya kan? Berarti bisa disimpulkan kesimpulan yang kita ambil adalah ini, tidak ada autokorelasi. Syarat ketiga terpenuhi. Dan ingat, autokorelasi menggunakan Durbin-Watson ini hanya jika digunakan untuk penelitian yang sifatnya time series atau berjangka. Jika penelitianmu tidak time series, maka tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Oke? Kita lanjut ke uji asumsi berikutnya, yakni uji asumsi normalitas. Nah, uji asumsi normalitas yang kita gunakan, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Karena uji ini adalah uji regresi, maka kita akan memiliki cara yang berbeda. Cara yang berbeda melakukan uji Kolmogorov ini ya. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan uji normalitas ini? Ya, untuk mengetahui bahwa data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Karena apa? Karena syarat dari uji regresi adalah datanya harus berdistribusi normal, gitu kan? Nah, caranya sama. Analyze regression linear, kemudian kita klik ini, linear regression-nya. Kita langsung ke uji normalitas ya. Kita langsung ke praktek ya. Kita praktek ke SPSS tadi. Kita ke analyze, kemudian kita klik regression linear. Kemudian kita sudah memastikan bahwa ini sama. Kita sudah memastikan bahwa ini sama, kemudian kita klik save. Nah, yang ini teman-teman, yang bagian residual ini yang unstandardized ini harus dicetak. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, nanti kita akan muncul kotak residual, jadi akan muncul di data view-nya variabel residual. Kita klik OK dan kita abaikan output yang ada di SPSS ini, kita langsung kembali ke data view. Nah, akan muncul ini teman-teman, residual 1. Nah, nanti ini yang akan kita lakukan uji normalitasnya. Caranya adalah dengan analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialogs, kemudian kita pilih one sample KS. Nah, dari sini kita klik ini. Klik yang unstandardized, yang residual tadi kita masukkan ke test variable list. Kemudian kita pastikan ini test distribution-nya adalah normal. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini akan muncul kotak dialog ini, gitu. Kita akan sudah muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Terus kita nanti memperhatikannya yang bagian akhir ini. Ada signifikansi to tilde-nya adalah
0,114 gitu. Kalau kita kembali ke sini, sudah saya pindahkan ke sini. Nih, test distribution is normal, gitu kan. Nah, normalnya signifikan atau tidak, kita lihatnya dari sini. Pengambilan keputusannya itu berdasarkan kalau signifikansi tutilsnya itu lebih besar sama lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal. Kalau misalnya ini kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Nah, hasilnya kita adalah 0,114, berarti lebih besar dari 0,05. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa data uji analisis kita berdistribusi normal. Syarat keempat terpenuhi. Semacam itu. Terus kita langsung ke uji yang terakhir. Uji yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitasnya kita nanti menggunakan uji Gleiser. Nah, uji ini itu kenapa sih kok kita harus melakukan uji heteroskedastisitas? Karena gini, karena kita untuk menguji apakah model regresi ini punya kesamaan varians dengan nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain atau enggak. Karena apa? Kalau misalnya variansnya dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain itu tetap, maka itu disebut homoskedastisitas. Tetapi kalau misalnya homoskedastisitas itu yang bagus, itu yang boleh gitu. Tapi kalau misalnya nilai residualnya itu dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain itu berbeda, maka ada gejala heteroskedastisitas. Nah, regresi yang bagus adalah regresi yang homoskedastisitas. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas gitu. Nah, caranya adalah ini. Kita nanti dari tadi yang dari uji normalitas kan kita sudah dapat nilai residualnya kan teman-teman. Kita sudah dapat nilai residualnya dari uji normalitas tadi. Nah, kita langsung kembali ke SPSS ya untuk kedastisitasnya. Nah, ini kan kita sudah nemu nilai residualnya toh. Nah, kemudian caranya adalah dengan kita klik transform. Dari sini kan ada mana nih transform ini. Kemudian kita klik compute variable. Nah, di bagian sini kita tulis EBS. Sorry, saya nyentuh EBS. Di bagian target variable kita klik EBS underscore RES. Kemudian di bagian numeric expression-nya kita ketik ABS, buka kurung RES underscore 1, tutup kurung, sudah. Jadi ini target variabelnya abstract, jadi residualnya, kemudian numeric expression-nya kita ABS dalam kurung RES 1, kemudian kita klik OK. Nah, kita abaikan outputnya itu, kemudian kita kembali ke data view, akan ada ini abstract-nya. Nah, dari sini kita nanti akan melakukan uji heteroskedastisitas. Ujinya adalah dengan analyze, kemudian ke regresi, analyze, regression, linear. Nah, bagian ini teman-teman, bagian dependent variable yang prestasi ini kita keluarkan, terus habis itu kita ganti yang ini, abstract-nya kita masukkan gitu. Kemudian kita klik kita klik regresi linear, terus habis itu kita klik save. Di bagian save-nya, nah yang ini kalau tadi normalitas kan ini dijentang lah. Kalau heteroskedastisitas ini unstandarized-nya itu kita hilangi centangnya. Kemudian kita klik continue, pastikan ini metodenya enter, dan kita klik OK. Benar kan? Oke, kita klik OK. Nah, sudah selesai. Lah, ini nanti akan muncul ini teman-teman. Dan ingat, dependent variabelnya ingat nih, ada abstract ini yang kita nanti lihat. Nah, ini nanti yang akan kita lihat.
terjadi heteroskedastisitas enggak, itu dilihat dari nilai signifikansi di sini gitu ya. Nilai signifikansi antara X1 dengan X2 dengan variabel dependennya residualnya itu gitu. Kita ke sini untuk hasilnya nih, hasil korelasinya sudah saya pindah. Di bagian koefisien kita perhatikan ini yang akan kita perhatikan. Nah, pengambilan keputusannya didasarkan bahwa jika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika kurang dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari dua ini, dari minat dan motivasi, nilai signifikansinya adalah 0,004 dan 0,007, yang mana keduanya adalah kurang dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berarti syarat kelima terpenuhi. Jadi semua syarat sudah dipenuhi oleh uji analisis ini. Berarti kita bisa langsung melakukan uji regresi linear berganda. Ini teman-teman cara-caranya regression linear, terus kita masukkan ini sama enter statistiknya ini, estimate ini, terus habis itu sudah nih, kita langsung ke praktek ya. Kita ke sini lagi, kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kita ke linear, kemudian kita ini dikeluarkan, pastikan yang Y ini yang ke dependent ini. Terus habis itu pastikan ini enter teman-teman, pastikan yang bagian ini adalah enter. Kemudian kita ke statistik, kita ini nggak usah, ini nggak usah. Kita bisa klik model fit-nya, ya kan? Kita bisa klik model fit-nya, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat ini, ada variabel enter remove, berarti variabel, ada nggak sih variabel yang dihilangkan atau dibuang? Ternyata variabel remove-nya 0, berarti nggak ada variabel yang dibuang. Kemudian ada model summary-nya, kita bisa lihat R square-nya adalah sebesar ini, 0,839, berarti nilai regresinya adalah sebesar ini. Kemudian ada ANOVA-nya ini, koefisien ini. Nah, kita langsung ke hasilnya ya. Nih. Kalau tadi kan teman-teman melihat di bagian variabel enter itu ada yang di remove atau enggak. Nah, itu kalau yang bagian ini kan kosong. Tadi kan juga kosong nih. Ini menyatakan bahwa tidak ada variabel yang dibuang gitu. 0. Kemudian yang hasil yang kedua ada model summary-nya. Model summary-nya itu ini memberikan nilai informasi bahwa ada koefisien determinasinya. Jadi sumbangan pengaruhnya berapa, yakni sebesar ini, 0,839 gitu. Kemudian hasil output ketiganya ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh minat dan motivasi secara bersama-sama. Jadi ada antara minat dan motivasi secara bersama-sama terhadap prestasi. Nah, kita melihat bahwa signifikansinya adalah ini 0,000. Gitu. Nanti kesimpulannya di belakang ya. Kemudian yang selanjutnya output keempat adalah yang bagian koefisien. Ini kalau yang tadi ini kan secara simultan, secara bersama-sama, minat dan motivasi terhadap prestasi secara bersama-sama itu yang mana? Kalau yang koefisien ini antara minat terhadap motivasi dan minat terhadap prestasi dan motivasi terhadap prestasi. Jadi secara parsial atau sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi kalau yang motivasi terhadap ini kan sekian nih, sebesar ini mana? 2, ini kan konstantanya 2, ini yang A ini konstanta. Kalau yang ini kan sebesar standar errornya adalah ini, berarti yang B-nya ini adalah 0,192. Jadi
pengaruh motivasi terhadap prestasi itu adalah 0,192 dan pengaruh minat terhadap motivasi adalah 0,888. Begitu. Dengan standar errornya sekian. Begitu teman-teman. Kalau yang ini tadi nilai regresinya adalah ini, signifikansinya ini, dan nilai F-nya adalah 23. Jadi pengaruhnya sebesar ini. Secara stimulannya sebesar itu, nilai F itu. Begitu, jadi ringkasannya gini. Ringkasannya adalah konstantanya sebesar ini, kemudian X1-nya adalah sebesar ini, T hitung dan signifikansinya ini, kemudian R square-nya adalah ini. Itu ringkasannya. Nah, dari situ kita bisa ngambil kesimpulan, hipotesis kita diterima atau tidak dari ringkasan ini. Nah, dari ringkasan ini kan kita bisa tahu bahwa nilai F hitungnya yang antara motivasi dan minat secara simultan atau secara bersama-sama memberikan pengaruh kepada variabel prestasinya dilihat dari nilai F-nya, yakni 23. Jadi secara simultan menghasilkan ini 23 pengaruhnya. Terus habis itu R square-nya adalah dari 0,839 dengan signifikansi adalah 0,000. Tadi ini loh. Nih. Kan ini 0,000. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa 0,000 kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak dan H-nya diterima. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan, yakni sebesar R square ini 0,839 antara motivasi dan minat. Jadi secara simultan motivasi dan minat berpengaruh secara sama-sama terhadap prestasi mahasiswa yang mengikuti kuliah daring. Kalau nanti ditanya, lah pengaruh secara parsialnya bagaimana? Kita bisa menjawab ini. Kalau pengaruh secara parsial adalah motivasi terhadap prestasi memberikan pengaruh 0,192 dan minat terhadap prestasi memberikan pengaruh ini 0,888. Begitu. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita melakukan penugasan mandiri. Ini sudah ada latihan soal, jadi ada seorang peneliti melakukan penelitian terkait dengan depresi dan self-determination, SD ini self-determination, terhadap post-traumatic growth, PTG. PTG-nya Y, guna terhadap korban bencana yang ada di Jogja. Gitu. Nah, subjeknya ada 10, kemudian teman-teman selesaikan dengan menggunakan contoh yang seperti tadi, gitu ya. Kita ketemu minggu depan ingat ada tesnya adalah materi pertemuan 1 sampai ke 6 dan juga review materi. Jadi teman-teman bisa menanyakan itu sebelum kita ada UTS, semacam itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang perlu kita diskusikan, teman-teman bisa lanjut di forum diskusi atau bisa cari saya. Ya. Jadi sudah itu saja, semoga bisa dipahami penjelasan tentang regresi linier berganda ini. Semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar dan tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.